Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dini Kania, perwakilan dari kelompok pendidikan Pancasila, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja. Perusahaan dilihat dari aspek Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Fatahila SH.MPD, disusun oleh kelompok 1. Dini Kania, 2. Fajar Tri Nuryati, 3. Ganes Ega Pratiwi, 4. Indah Eka Lestari, 5. Kurnia Suryaningsih, 6. Laras Putri Andini, 7. Linda Anggraini, 8. Mariko Pantomi, 9. Maya Elia, 10. Naufal Ali Ahmad. Pendahuluan. Judul Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja. Perusahaan dilihat dari aspek Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Penulis Frit J. Rumimpunu, halaman 15 edisi 2014. Sistem hubungan industrial Pancasila merupakan konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan pengusaha maupun para pekerja, dan juga dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional melalui industrial peace. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan oleh faktor-faktor di dalam sistem hubungan industrial Pancasila, yaitu pekerja pengusaha pemerintah yang diwakili kepada SPSI, Apindo, Depmeker. Jadi, kekuatan relatif dari ketiga faktor tersebut menentukan proses maupun prosedur untuk pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketenaga kerjaan, seperti kondisi kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tunjangan fasilitas lainnya. Tujuan langsung dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa dan bagaimana sistem hubungan industrial di Indonesia melalui investigasi terhadap sejarah pergerakan buruh berikut konteks ekonomi, politik, dan ideologinya, serta bagaimana sejarah melahirkan suatu konfigurasi strategis pemerintah, pengusaha, pekerja. Dari konfigurasi tersebut akan dikenali distribusi, kemasan, dan kekuatan antar aktor yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan hubungan industrial Pancasila di tingkat nasional maupun perusahaan. Dalam ketenagakerjaan, antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Pekerja memberikan tenaganya untuk produk dan jasa, sedangkan pengusaha membayar upah atas jasa pekerja dalam menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang dijual pada konsumen. Pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan prasarana mendapatkan keuntungan melalui pajak yang dibayar pengusaha. Sejak itu, mulailah orang-orang mempelajari dan membahas masalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang merupakan cikal bakal berkembangnya bidang hubungan industri yang berbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepribadian bangsa dan kita kenal dengan hubungan industri Pancasila. Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah hubungan antara para pelaku kegiatan proses produksi atau pekerja pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial Pancasila adalah
suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan hubungan industrial Pancasila adalah yang pertama, mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kedua, ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja, serta ketenangan usaha. Yang keempat, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia. Asas-asas hubungan industrial Pancasila. Dalam mencapai tujuannya, hubungan industrial Pancasila mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan, yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dan kesinambungan, asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan. Kedudukan hubungan industrial Pancasila di Indonesia. Indonesia secara hubungan industrial dimulai dengan sistem perbudakan. Para budak adalah buruh pada zaman itu. Upah yang mereka terima bukanlah dalam bentuk uang, melainkan makanan, pakaian, dan rumah. Konsep ini melahirkan hubungan industrial yang kurang kondusif. Masih banyak permasalahan di bidang industrial yang terjadi dan menimbulkan perpecahan antara pekerja di satu pihak dan pengusaha di pihak lain. Oleh karena itu, para pihak di dalam hubungan industrial harus melakukan upaya-upaya strategis untuk memperbaiki nasib dan pola hubungan mereka. Upaya-upaya perbaikan tersebut sebagian besar berkaitan dengan pengasulan kebijakan baru yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Komentar resensi artikel. Kelebihan artikel ini sangat informatif dan menarik karena menyampaikan informasi secara jelas dan cukup padat. Artikel ini juga sangat menguntungkan bagi pembaca karena pembaca dapat mengerti mengenai hubungan industri Pancasila di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan adanya hubungan industrial Pancasila yang berprofesi sebagai pengusaha dan pekerja bukan lagi persembarang, melainkan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keuntungan, sehingga lebih memudahkan bagi pembaca untuk dapat mengetahui secara detail mengenai hubungan industri Pancasila di Indonesia. Dan juga dapat menambah wawasan masyarakat, pembaca, dan pelaksananya untuk dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk hubungan industri Pancasila, sehingga dapat melaksanakannya dengan tertata dan teliti. Kekurangan pada artikel ini yaitu penulis banyak memaparkan sebuah kalimat atau penjelasan yang sulit untuk dipahami, sehingga terkadang membuat pembaca kebingungan dalam memahaminya. Dan resensi hubungan industrial Pancasila ini menggunakan metode yang lebih menyarankan pada teori dan pengetahuan belaga. Alangkah baiknya apabila di dalam resensi adanya keselarasan antara teori dan praktik dalam pelaksanaannya. Kesimpulan, hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hubungan industrial Pancasila di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila masihlah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu,
perlu adanya upaya untuk membangun kembali hubungan industrial yang berdasarkan dengan Pancasila agar kehidupan hubungan industrial di Indonesia bisa berjalan seimbang, adil, dan berdasarkan pada musyawarah mufakat untuk persatuan Indonesia yang lebih baik di mata masyarakat Indonesia, terlebih di mata masyarakat dunia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.